Ya terus kalau tiba-tiba kok disandarkan kepada mimpi malah nanti jadi blunder kan ya. Iya, iya, iya. Dari sejarah itu kan gitu ya, malah Bukan. melemahkan. Nah, Maaf, maaf, tapi apa maaf yang nih. sebenarnya apa yang sih? Maaf, ya saya lupa apa mimpi. Saya nggak tahu ya. Dapat mimpi atau nggak tahu. Saya lupa waktu itu. Ya intinya dapat ilham. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini dapat ilham itu. Adapun lewat mimpi atau enggaknya saya lupa penjelasannya waktu itu. Tapi kalau misalkan dari hadis Nabi yang mengacu ke ciri-ciri Abu Hasan al-Asy'ari itu kayaknya ada itu. Iya, ya. Coba gini. Jadi begini ya, seperti apa yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi memang Abu Musa al-Asy'ari itu adalah salah satu sahabat Nabi. Karena memang waktu itu bertemu dengan Nabi, yang dimana beliau ini datang bersama dengan rombongannya dari Yaman untuk bertemu dengan Nabi. Nah, dalam dialognya dengan Nabi, Abu Musa al-Asy'ari ini tanya kepada Nabi terkait perihal, artinya minta penjelasan terkait agama, terkait perkara lah begitu. Kemudian Nabi menjawab, ini di hadis Sahih Bukhari ya, memang kemudian Nabi menjawab, qala kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyu 'alal ma'i summa khalaqas samawati wal ardo wa kataba fid dzikri kullasyai'. Ya, jadi awalnya Abu Musa al-Asy'ari ini kan tanya, walinas alaka an awali hadzal amri makana, ya, bahwa beliau kedatangan beliau bertemu dengan Nabi ini adalah ingin menanyakan perihal permulaan apa yang ada di alam raya ini atau apa yang ada di dunia ini, gitu. Kemudian Nabi menjawab, jawaban Nabi adalah kanallah walam yakun syai'un ghairuh wa kana arsyuhu 'alal ma' summa khalaqas samawati wal arda wa kataba fid dzikri kullasyai'. Nah, jawaban Nabi ini berangkat dari pertanyaan, kemudian jawaban Nabi ini memang mengenai tauhid, Nah, kemudian berangkat dari hadis ini, ya, Al-Hafidz Ibnu Asakir ini menjelaskan, wa fi su'alihim dalilun ngana anal kalam fil ilmil usul wa hadasil alam mirasun li auladhim an ajdadihim. Ya, berangkat dari pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari itu, kemudian plus jawabannya Nabi, itu menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi indikasi bahwa ilmu kalam di dalam usuluddin dan pembicaraan terkait alam ini, ini memang sudah menjadi warisan dari keluarga Asy'ari. Ya, ini menjadi satu warisan. Jadi melihat mbah-mbahnya dulu, melihat kakek-kakeknya Abu Hasan al-Asy'ari ketika ketemu Nabi, itu memang yang ditanyakan perihal tauhid. Pembahasannya perihal tauhid. Sehingga ini menjadi dalil, bukti kuat bahwa Imam al-Asy'ari ini punya gen dalam pembahasan ilmu tauhid, sehingga menjadi seperti yang kita lihat hari ini, Imam al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari menjadi imam besar bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi begitu. Itu hadis yang ada loh, itu hadis sahih. Nah, terkait mimpi yang akidah 50 apa tadi ini, kita belum pernah tahu ya, tapi dalil yang sahih itu adalah seperti yang apa yang saya jelaskan tadi, dan ulama-ulama ahli hadis menafsiri begitu. Ini menjadi dalil bahwa memang Syekh Abu Hasan al-Asy'ari ini punya warisan pembahasan ilmu usuluddin dari kakek-kakeknya begitu.
Itu yang bisa kita bisa kita paparkan lah, bisa kita lacak melalui dalil-dalil yang sahih begitu. Nggih. Monggo ditanggapi Kang Boy. Bang Boy, boleh di open mic-nya Bang Boy? Saya cuma bertanya ya. Ya, ya. Saya cuma bertanya karena saya pernah dapat keterangan itu, makanya saya pengen tahu aja apa benar bahwa pencetus awal itu Abu Musa al-Asy'ari. Adapun lewat mimpi saya ralat dan bukan lewat mimpi lah. Maksud yang di bawah yang kecil-kecil ini pada digoreng. Ya. Ya itu ya artinya begini. Terkait pertanyaan jenengan tadi, kan jenengan saya tanya itu sampean dengar dari mana? Dari guru. Iya. Wah itu kan nggak bisa kita jadi standar kayak begitu. Iya, betul. Kalau ada kitabnya apa itu nanti kan bisa kita kaji. Apakah Iya. itu kaulnya bisa dipakai atau tidak dan lain sebagainya kan bisa. Tapi kalau sudah saya dengar dari guru saya, wah ini kan nggak bisa kita ngelacaknya. Iya. Nah sehingga apa? Berangkat dari pertanyaan itu, ini ada sambungan, ada pembahasan yang bisa kita suguhkan. Iya. Kalau terkait bagaimana Imam Al-Asy'ari bisa menjadi imam dalam usuluddin, imam besar dalam usuluddin, ini memang ada sejarahnya. Iya. Nah, sejarah yang diriwayatkan di Sahih Bukhari dan berangkat dari hadis itu kemudian Al-Hafidz Ibnu Asyakir dalam kitab Tabyin, di dalam kitab At-Tabyin itu menjelaskan begitu. Qala Abu Bakar Al-Baihaqi wa fi su'alihim dalilun ala annal kalam fi ilmil usul wa hadasal alam mirasun li auladiman ajdadihim. Nah, kalau ini kan bisa Pak, ini bisa terlacak ini. Artinya di Sahih Bukhari, kemudian bagaimana pendapat para ulama ahli hadis, ini bisa kita suguhkan kali ini. Dan ada begitu, dan ada. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan kali ini. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau nambahin? Ustadz Hilman. Lanjut dulu ya, masih nyimak. Siap. Saya rasa itu sudah ya. Ya kalau masalah itu saya rasa sudah cukup lah. Saya rasa sudah cukup. Terkait nanti perkembangannya bagaimana, kemudian ada sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, kemudian sifat-sifat Rasulullah, wajib, mustahil, jaiz dan seterusnya. Nah, itu nanti menjadi pembahasan yang bisa kita kaji melalui dalil-dalil yang ada dan referensi yang ada. Ini itu tidak ada kaitannya nanti dengan bagaimana waktu itu Abu Musa al-Asy'ari ketemu dengan Nabi, itu nggak ada kaitannya dengan itu. Karena pertemuannya Abu Musa al-Asy'ari dan Kanjeng Nabi itu hanya menceritakan terkait sepenggal pertanyaan dan jawaban Nabi memang seputar ilmu tauhid, bahwa Allah itu ada sebelum adanya sesuatu. Ya qala kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Nah, dalil ini plus menjadi dalil bahwa apa yang selama ini kita pahami di akidah Asy'ariyah, kan Allah maujudun bila makan. Ya, Allah itu ada tanpa tempat. Ya dalilnya mana ya ini? Dari mbahnya Syekh Abu Hasan al-Asy'ari ini. Dari kanjeng Nabi. Ini menjadi salah satu dalil bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Ya, karena apa? Karena Nabi mengatakan kanallah walam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada tanpa diliputi sesuatu apapun. Allah itu ada sebelum adanya sesuatu apapun di alam raya ini.
Begitu. Ikuti akidah Syafi'i bro mengenai Allah di mana. Sama akidahnya Syafi'iyah sama kayak begini. Ya, akidahnya Syafi'iyah sama. Akidahnya Coba suruh Syafi'iyah, naik, suruh Hambali, naik. ya Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki sama. Sepakat bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Ya, bisa dibuktikan nanti. Ya, mengapa kami berani memberi garansi bahwa akidah Imam Syafi'i itu sama? Karena imam besar di Dusun Awal Jamaah ini ada Imam Sanusi. Itu madhabnya Syafi'i itu. Dan beberapa musonef atau mu'alif yang menulis kitab Sifat 20 itu ada dari madhab Syafi'i, ada dari Maliki, dan juga ada dari Hanafi itu. Jadi kami berani mengatakan sama ya karena dasarnya ada, bukan kami ngarang-ngarang. Itu ya. Ya. Dan itu sudah kemarin juga sudah kita bahas ya terkait klaim dari Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa akidah Imam Syafi'i itu mengarah kepada bahwa kepercayaan Imam Syafi'i bahwa Allah itu ada bersamaan dengan tempat, ya itu sudah kita kupas kemarin. Dan itu adalah pemahaman yang keliru dari Salafi Wahabi. Nah ini ya, karena belum ada yang bertanya, saya paparkan sebentar ya. Sekarang ini kan muncul kitab-kitab baru, telah ditemukan manuskrip Imam Syafi'i katanya. Ya di situ menulis bahwa Allah ada tangan, ada mata, itu ketetapan dari akidah Imam Syafi'i. Ya, yang perlu kita kaji itu begini. Islam itu tidak perlu manuskrip. Kalau Islam itu perlu manuskrip, nanti jadinya macam Kristen. Injil itu ada ribuan manuskrip itu ya. Ada ribuan manuskrip, tapi tidak jelas siapa penulisnya dan siapa parawinya. Jadi kalau nanti hari ini diterima buku itu, akidah Imam Syafi'i telah ditemukan manuskripnya, itu nanti rancau. Karena apa? Sistem di Islam itu kan biriwayah ya. Hadis Ya, itu kalau yang meriwayatkannya orangnya ada fasik-fasiknya jadi doif. Kan gitu ya. Jadi kita itu lebih kuat dengan riwayat. Terus gini ya. Waalaikumsalam. Andainya buku itu diterima dan mereka bangga dengan manuskrip Imam Syafi'i, maka tidak mustahil nanti akan muncul telah ditemukan manuskrip Sahih Bukhari, telah ditemukan manuskrip Al-Quran. Wah ini rancau. Sedangkan kita yakin ya, seandainya dunia ini terbakar isinya, itu hanya Al-Quran itu bisa ditulis lagi itu ya. Dan murodnya itu masih bisa disampaikan jika ulama masih hidup ya, tanpa manuskrip. Betul ya? Ya. Lanjut. Ya, jadi al-ilmu fi sudurihim ya. Ilmu itu berada di dadanya para ulama-ulama. Iya. Bahwa madhab Syafi'i ini adalah salah satu madhab yang terjaga rapi sejak kelahirannya sampai hari ini, dikawal oleh para pengikutnya yang cukup banyak, ashab yang cukup mumpuni untuk mengawal pemahaman-pemahaman Imam Syafi'i, baik dari segi akidah, kemudian dari segi pemahaman fikih dan seterusnya. Maka menjadi sangat aneh